Baik, puan-puan, kita masuk ke sesi kedua atau sebelum masuk ke sesi tanya jawab mungkin ada tambahan dari Wajir Nurman, barangkali Wajir. Wajir Nurman ada tambahan nggak dari pemaparan materi Dr. Arif pada malam hari ini? Oh, sepertinya mungkin tidak ada. Silakan bagi yang mau bertanya seputar materi pada malam hari ini ataupun di luar materi bisa silakan, bisa melalui angkat tangan. Jadi di bawah itu di 3 titik di bawah itu ada angkat tangan, tinggal diklik aja. Nanti saya utamakannya angkat tangan ataupun bisa melalui chat ya. Sama dari 3 titik itu juga tinggal dipencet nanti muncul pesan. Tinggal diketik saja untuk pertanyaannya. Dan narasumber ini juga pernah menerbitkan buku yang judulnya apa, Dok? Bisa dikasih tahu barangkali ada yang mau beli gitu. Kembalinya dinar emas, dirham perak, dan fulus tembaga. Nah, itu Tuan Puan. Mungkin bisa dikasih tahu nomor kontaknya gitu, Dok. Itu untuk stok di saya sudah habis, tapi di marketplace masih. Ini kan dalam revisi untuk cetakan ketiga. Oh, baik. Kita nantikan cetakan revisinya dan nanti bisa bagi yang berminat bisa kontak beliau. Silakan yang mau bertanya. Seputar materi ataupun di luar materi. Kalau belum ada mungkin dari saya dulu, Dok. Silakan. Bagaimana mengenai dinar dirham ketika zaman Rasulullah di waktu di Madinah? Apakah sudah diterbitkan dinar dirham itu? Apakah masih ngikut ke yang lain? Silahkan, Dok, mohon penjelasannya. Kalau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinarnya dari Kaisar Romawi yang cetakan Kaisar Romawi, dan dirhamnya dari Persia. Jadi beliau tidak menerbitkan sendiri, tapi menggunakan dinar dirham dari luar. Kemudian sama Khalifah Umar bin Khattab kan beratnya itu kan distandarkan. Kemudian baru pada zaman Abdul Malik bin Marwan itu baru menerbitkan dinar sendiri. Jadi seperti itu. Baik, berarti kalau dinarnya dari Romawi ada logo Romawinya juga berarti ya sama kalau Ya, dirhamnya ya, dari Persia betul. itu. Berarti ada mungkin ada salibnya juga mungkin ya di dinar. Ya, ada satunya. Dan salah satu kritikan kepada komunitas dinar dirham itu kan katanya itu sulit, jadi mempersulit diri. Tapi di Solo, alhamdulillah tiap bulan ada saja transaksi dengan dinar dirham. Jadi walaupun sulit, bukan berarti tidak mungkin. Baik, jadi sebenarnya yang sulit itu ya itu yang tidak mempraktekkan. Kalau udah praktek mah sebenarnya biasa saja. Mungkin ini ada dari Wajir Numan udah angkat tangan. Silakan Wajir. Mungkin ada Baik, tambahan atau komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terdengar ya, suara saya ya? Terdengar. Ya, Terdengar, terdengar. Wazir. Ya. Tadi itu ini ya error apa ya? Jadi mau ini saya masih keklik itunya ya, apa mic-nya unmute. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Jadi tiap pertemuan-pertemuan ada saja yang baru gitu maksud. Bisa saja teks itu pernah kita baca, tetapi setelah sekali baca, 2 kali baca, 3 kali baca, baik yang kita baca sendiri maupun yang dibaca orang lain, dalam hal ini misalnya Dokter Arif itu ya, itu memunculkan ada saja hal-hal yang baru dan memang ya begitu gitu ya. Kita harus yakini bahwa yang punya ilmu itu Allah, itu pun memberinya hanya sedikit ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila gitu. Ini menarik jadi yang disampaikan Mas Dokter Arif ini, jadi tadi misalnya menyampaikan tentang al-mutaffifin ya, tentang apa kecurangan dalam menakar atau menimbang. Ini jadi kita kan saling sama-sama apa saling mengingatkan gitu kan. Kira-kira 10 tahun lalu waktu ada seminar tentang dinar dirham di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Waktu itu narasumbernya itu Imam ini yang Clark, Abdul Somad Clark gitu ya. Jadi waktu itu beliau itu bertanya gitu. Kan kita ini kalau firman Allah yang pertama untuk Nabi Muhammad SAW waktu beliau di Mekah itu kan sudah pada tahu itu ya ayat apa Iqra gitu ya. Perintah Iqra atau Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu firman Allah yang pertama waktu beliau di Mekah ya, artinya waktu usia 40 tahun berarti ya. Nah, sekarang apa waktu itu beliau bertanya ya, Imam Asadullah Clark itu waktu 10 tahun lalu menjadi narasumber di Universitas Muhammadiyah Jakarta, beliau bertanya, sekarang kalau tadi ya, kalau firman Allah yang pertama di Mekah itu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, sekarang apa firman Allah yang pertama setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya oke. Waktu itu sama sekali tidak ada yang jawab ya. Meskipun saya juga itu kok ini ya apa tidak ada dalam benak saya gitu. Padahal kan saya juga ya pernah ya mondok gitu ya. Yang lain juga tidak ada yang ngacung gitu. Itu kan Imam Abdul Somad Clark itu beliau orang Irlandia gitu ya. Orang Irlandia lalu menjadi mu'alaf berkat pertemuan dengan Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Lalu beliau kuliah di Mesir, tapi bukan Al-Azhar ya, di Cairo University kalau satu. Itu beliau bertanya, apa firman Allah yang pertama setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Artinya setelah 13 tahun di Mekah ya. Lalu kan Nabi hijrah pas 13 tahun kemudian ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi beliau bertanya, apa firman Allah yang pertama setelah Nabi Muhammad baru hijrah ya di Madinah ya. Itu tidak ada yang jawab gitu. Rupanya beliau akhirnya jawab, ini yang tadi Mas Dr. Arif sampaikan itu. Itu Al-Mutaffifin ya ayat 1 sampai 3 ya Mas Dr. Arif ini. Nah, jadi ini harus dipahami oleh kita semua bahwa yang namanya la ilaha illallah itu ya, itu di Mekah gitu ya. Tapi juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan Rasulnya sejak 40 tahun, tetapi Nabi kemudian menjadi pemimpin itu setelah di Madinah. Dan rupanya itu tadi. Jadi ayat Allah atau firman Allah yang pertama setelah Nabi Muhammad itu hijrah, yaitu ini. Surat Al-Mutaffifin itu ya. Tentang ancaman bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ya, tadi Mas Dr. Arif sudah bacakan ayatnya itu ya. Wailul lil mutaffifin dan selanjutnya gitu.
Jadi menarik karena itu bagi kita ketika memahami firman-firman Allah itu misalnya ya tidak hanya terkait firman pertama waktu di Mekah ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya dari ayat Iqra ya. Tapi juga kita memahami firman Allah yang pertama setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu ini surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 3 gitu ya. Nah ini menarik gitu ya, kalau kita baca itu memang waktu itu namanya kan Yathrib ya, baru kemudian menjadi Madinah. Jadi waktu itu perekonomian di Madinah itu dikuasai orang Yahudi gitu ya, awal-awalnya itu. Tapi dengan hijrahnya Nabi itu akhirnya bisa dikikis. Hegemoni orang Yahudi itu bisa dikikis hingga kendalinya ada di Nabi Muhammad SAW. Hingga karena itu Nabi juga akhirnya membuat ketentuan bahwa timbangan itu adalah timbangan penduduk Mekah, sedangkan takaran adalah takaran penduduk Madinah ya. Ada istilah wazan, ada mikyal ya. Dan rupanya tadi Mas Dr. Arief mengelaborasi dengan ada syarahnya ya Mas Dokter ya. Rupanya kan yang kita ketahui kan orang Makkah itu ahli dagang gitu ya. Sementara orang Madinah ahli bertani. Itu secara umum kan begitu tuh. Kita tahu kan Nabi Muhammad SAW itu sebelum menjadi nabi bahkan waktu masih muda itu kan berdagang sampai ke Syam dan sebagainya gitu. Ya, jadi menarik. Jadi kita bisa membayangkan kalau Mekah itu ahli dagang, kalau Madinah itu ahli bertani, gitu. Hingga itu kan sangat terbayang gitu. Bagaimana sisi Nabi seorang pedagang hingga bisa merubah ketidakadilan, kezaliman ketika Madinah dikuasai oleh orang Yahudi bisa dikikis gitu. Nah ini yang menarik itu ya secara umum. Jadi artinya bagi kita ya setelah memahami apa yang disampaikan Mas Dr. Arief ini, jadi ya dalam obrolan ringan-ringan dengan yang lain, jadi kita kalau ngobrol itu kan tidak hanya terkait firman pertama untuk Nabi Muhammad waktu di Mekah saja, tidak hanya Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja, yaitu perintah Iqra ya, juga terkait ayat atau firman pertama Allah untuk Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah ya ini ayat wailul lil mutaffifin ya, Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 itu jadi menarik. Dan kita bersyukur jadi kembali ya, tiap pertemuan ada saja yang baru dan ini menarik ya. Jadi kita kembali semua ada katakanlah ada amanah, ada perjalanan masing-masing gitu ya. Dan kalau kita kembali ke Syekh Abdul Qadir As-Sufi, jadi beliau juga berpesan gitu ya. Di antara yang bergerak terkait bagaimana muamalah berlaku ini ya, ada yang memang harus ke scholar ya, scholar itu semacam ilmuwan, ada yang memang di lapangan di tempat itu memang harus saling bersinergi. Jadi tanpa masing-masing merasa lebih baik dan sebagainya gitu. Ada yang mudah di ilmu, ada yang mudah di amal, ada yang mudah kedua-duanya gitu. Nah ini yang alhamdulillah saya juga kalau ke Solo ya Mas Dr. Arief suka menyempatkan bagaimana Mas Dr. Arief itu menjajakan dagangannya di masjid-masjid tertentu gitu ya. Berikuti ada transaksi dengan dirham, itu menarik gitu. Ya Mas, ya, ini kan Mas Dr. Arief juga kategorinya sekolah gitu, beliau kan dokter ya. Lalu kalau ke Cirebon ada Mas Dr. Jenderal Mas Duki itu. Jadi semua artinya dengan perkembangan tadi Mas Dokter juga sudah menyampaikan pengalaman barang-barang apa saja yang sudah dibeli atau dipertukarkan dirham umum ya, dirham dengan barang dagangannya itu menarik. Ya kita optimis, husnuzon gitu. Jadi kan lagi-lagi antara ilmu dengan amal, lalu kembali ke saya nggak tahu nih, ini hadis qudsi atau hadis apa itu Mas Dokter ya, ada hadis
derajatnya ini belum dilihat tuh. Ada bunyinya begini nih. Man amila ma'alima warasallahul ilma malam ya'lam. Intinya begitu ya. Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah diketahui, maka Allah akan mewariskannya apa-apa yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, kita kan macam-macam nih. Saya juga dulu waktu gaji PNS saya pertama kali itu ditukar ke dinar dirham. Termasuk untuk nikah, mas kawinnya dengan dinar dirham. Ya, saya juga pernah tahun 2003 ya, waktu acara Silacet ITMI itu saya yang ada di counter untuk penukaran dinar dirham. Itu kan masih sedikit ya. Lalu beli-beli ya arti banyak yang sudah tidak terhitung ya, yang misalnya baju dan sebagainya dibeli dengan dirham gitu. Jadi ini menarik ya, dan ya alhamdulillah ya Mas Dokter tadi dia sudah menyampaikan. Jadi kita jangan melihat banyak sedikitnya peserta ini semuanya begitu ya. Kan rata-rata 10 orang atau 15 orang gitu ya ikut kajian. Tapi ya yang penting istiqomah ya. Istiqomah itu ya terus aja begitu ya. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang diperoleh juga jadi amal, setiap amal jadi ilmu, jadi saling berbagi gitu. Jadi itu Wajir Indra secara umum. Jadi ya, sekali lagi ini saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Dokter yang sudah menyampaikan paparannya, dan ada saja yang baru buat kita, khususnya buat saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wajih Norman atas tambahannya yang begitu biasa apa yang telah beliau lakukan. Tuan-puan semuanya, tadi narasumber juga mengumpulkan bahwa tentang turunnya ayat pertama ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, dan sepertinya itu sangat sinkron dengan keadaan kita hari ini. Saat kita di zaman ini ya emang dikuasai sama orang-orang Yahudi. Makanya kita harus melakukan amal apa yang Rasulullah contohkan dengan mendirikan pasar-pasar muamalah. Pasar ini kan tanpa sekat sewa, tanpa pajak, tanpa klaim tempat, ya seperti kita masuk ke dalam masjid lah, seperti itu. Bebas transaksi. Silakan tuan-puan yang mau bertanya atau menambahkan seputar materi, bisa langsung angkat tangan, mic, atau bisa melalui chat. Kalau tidak ada, saya lagi yang nanya, Dokter. Silakan. Dulu saya ketika di Sukabumi kan kebetulan rumah dekat pasar tradisional. Saya sering ke pasar, di mana saya suka beli ayam, dan penjualnya itu kan misalkan kita beli 2 kilo, di akhir sebelum saya bayar nih dia suka nambahin nih apa bonusnya, kata dia. Bagaimana itu tentang menurut pandangan dari muamalah, apakah dibenarkan atau tidak seperti itu? Terus yang kedua, sekarang ini kan banyak timbangan digital gitu ya. Kalau dari timbangan yang non digital itu kan kelihatan kayak balance-nya itu kan kelihatan kalau sekilo kurang apa lebih gitu kan. Kalau di digital kan cuma angka-angka aja. Bagaimana itu menanggapinya tentang hal itu? Silakan, Tuan Dokter. Terima kasih. Yang pertama dia apa? Yang pertama ini saya suka beli ayam, beli penjual. ayam. Terus ketika saya belum bayar,
Nah, dia suka ini nambahin, nah ini buat bonusnya ditambahin gitu. Seperti itu, apakah itu diperbolehkan atau tidak dari kacamata muamalah itu? Boleh, enggak apa-apa itu. Itu kan ada apa? Kalau dalam Islam itu kalau utang misalnya 100.000, kemudian dikembalikan lebih tetapi tanpa akad di depan, itu boleh. Jadi menambah pembayaran. Nah, tadi tentang bonus ya saya rasa tidak mengapa. Yang kedua tentang timbangan digital, Dok. Timbangan digital itu kan sudah ditera terlebih dulu sama ada badannya itu. Jadi sesudah ditera dinyatakan valid ya bisa digunakan. Saya sendiri pakai timbangan digital. Jadi nggak masalah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih dokter penjelasannya. Ini yang istimewa di bulan ini kan ada transaksi pakai dinar, itu kan 1 ekor kambing, 1/4 dinar sisanya rupiah. Itu jarang-jarang itu transaksi pakai dinar. Jadi saya Alhamdulillah. jual kambing ke Pak Cucuk dari Wakala Wonogiri, tapi itu saya kulaannya masih pakai rupiah. Jadi itu sebelum ada Pak Mukti itu dari peternakan di Magelang itu kan sebelumnya. Nah, setelah itu kan baru beliau menawarkan domba di peternakan di Magelang. Nah, itu saya berkorban belinya membayarnya pakai sebagian pakai dirham. Jadi seperti itu. Kalau di Jakarta kan ada tuh Wakala Al-Habsyi ya yang jual kambing dengan dinar dirham. Iya betul, Wakala Al-Habsyi. Itu rekomen juga bagi tuan-puan yang mau mempunyai dinar, nah itu ada Wakala Al-Habsyi yang ini, ataupun mau di kurban di KWS juga bisa, kita pasti terima untuk dengan dinar atau dengan dirham. Baik, saya cek dulu ke chat, sepertinya ada yang masuk. Baik, dari Pak Tatang sepertinya ini, akun TB. Dokter Arif sudah bagus dengan mengamalkan ilmu mukasyafah, mendahului ilmu muamalah yang ditayangkan oleh Dr. Norman Khalis. Kebalikannya dari semula yang diajarkan Imam Ghazali. Rupanya perlu diperjelas tip dan trik oleh Dr. Arif. Nah, mungkin tip dan triknya untuk menjalankan itu. Silakan Tuan Dokter. Ini dari Pak Tatang, Wakala Pelumpang seperti. Jadi ya sederhana aja ya. Saya di dompet itu bawa 1,5 dirham, terus 5 fulus, 2-3 fulus. Jadi kalau misalnya saya ke lapaknya Pak Maulana itu es susu segar itu, kan ngobrol sama pengunjung itu. Nah, kita ngobrol memperkenalkan dinar, dirham, dan fulus. Dan itu kan pernah kemudian setelah saya ngobrol ringan itu langsung
menukarkan rupiahnya ke dirham yang saya bawa itu untuk memperkenalkan dinar dirham fulus. Kemudian pas saya kulaan gula sama minyak. Nah, itu saya ke penjualnya saya perkenalkan, ngobrol-ngobrol sedikit singkat. Kemudian saya kasih untuk perkenalan 2 fulus, biasanya kan seperti itu. Ya gitu aja sih, enggak ada yang istimewa. Dan kalau ada yang tukar dinar dirham fulus ke Wakala itu saya ajak masuk ke grup WA di WA dinar dirham Solo Raya. Ya, jadi seperti itu. Ya seperti itu Pak Tatang ya. Mudah-mudahan bisa juga diaplikasikan di Pelumpang. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Tatang, apa tanggapan? Silakan Pak Tatang. Ya, terima kasih Dr. Arif atas prakteknya yang sederhana, tapi itu sudah merupakan mengaplikasikan ilmu mukasafah namanya, mendahului ilmu muamalah sekaligus di tempat yang sama. Itu yang maksud saya perlu juga untuk dipraktekkan, karena selama ini ya di wilayah kami gitu kadang-kadang, wah itu uang Arab itu Pak, bukan, saya bilang ini bukan uang Arab, ini uang Indonesia. Kalau uang Arab tuh tulisannya Arab semua, ini kan ada tulisan Indonesianya perak, terus di belakangnya itu kan tulisan Indonesia. Terus gimana cara ininya membelanjakannya? Ya, membelanjakannya ya di tempat orang yang mau menerima, salah satunya di pasar. Di pasar namanya pasar muamalah. Untuk saya kebanyakan begitu aja, cuman nggak langsung, belum ada sih yang langsung menerima menukarkan langsung ke dirham perak. Paling pas saat ada pasar aja. Alhamdulillah sih kalau pas ada pasar di Jakarta, di Cilincing, di Kelapa Gading, gitu aja. Jadi terima kasih Dr. Arif, ilmu sederhananya tapi praktis. Ya sekian, Wazir Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perlu tuan-puan ketahui bahwa Pak Tatang ini beliau aktif dagang di pasar muamalah baik Jakarta, Depok, Bekasi. Biasanya beliau ini jualan telur biasanya. Itu disukai oleh ibu-ibu. Pasti diserbu itu telur sama ibu-ibu. Baik, ya sepertinya ada Bu Sonia angkat tangan. Silakan Bu Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat berbagi aja ya, berbagi aja. Waktu ketika saya buka PM, saya khususnya bukan PM yang di tempat-tempat khusus, tapi di tempat-tempat khusus tapi yang terkenal bahasanya. Mudah-mudahan sih ada kawan-kawan yang mengikuti ya. Seperti saya buka PM di Keraton Kacirbonan, buka PM di Masjid At-Taqwa, itu saya mengundang banyak umum. Jadi di tempat umum saya mengundang teman-teman yang
bukan anggota komunitas. Jadi siapa saja boleh ikut. Waktu itu di Keraton Kacirebonan juga di Masjid At-Taqwa. Itu peminatnya banyak sekali itu. Nah, sebelum acara dimulai ada sedikit sepatah dua patah kata dari ketua. Terus saya juga mengingatkan bahwa di pasar itu kita bisa menerima rupiah, tetapi tidak boleh menolak dirham. Jadi artinya siapa saja kalau ada yang mau beli dengan dirham dipersilahkan, dan itu mereka rata-rata umumnya setuju. Mungkin bisa dibilang entah terpaksa atau tidak, tapi umumnya setuju. Dan untuk menggait pedagang itu bisa dari situ ternyata. Saya dapat pedagang dari situ juga ada, dari keraton ada, dari Masjid At-Taqwa ada yang menggait pedagang dengan cara seperti itu gitu. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh PM-PM yang lain ya, yang di sini, yang ada di sekitaran kita gitu. Jadi kita adakan PM yang di tempat yang bisa dibilang terkenal lah gitu bahasanya gitu ya, untuk lingkungan kita. Baru bisa menggait para pedagang, karena di sini saya prihatin sekali ya, pedagangnya hanya itu saja. Kayaknya nggak bertambah sama sekali pedagang yang ada di sini gitu. Bulak balik itu lagi kadi itu lagi itu. Mohon maaf ya, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sonia atas tambahannya. Mudah-mudahan menjadi pelecut semangat bagi kita semua, lebih kreatif lagi dari para pelaksana pasar untuk menggait teman-teman yang lainnya. Dan kita juga jangan pernah berhenti selalu untuk mengajak orang-orang di sekitar kita atau tempat-tempat pedagang kita. Memang untuk sebagai pengalaman juga, saya dulu di Sukabumi ya, untuk mengedukasi masyarakat ini memang lumayan sulit diterima lah gitu, karena kan banyak rasa takut itu sendiri. Jadi emang peminatnya memang sedikit. Terus saya di Sukabumi juga. Ini mudah-mudahan di tempat yang lain bisa, ya artinya ya kita yang sudah menyadari ini tentang ini dan mempunyai keluangan waktu, keluangan harta, keluangan tenaga, ya hadirlah. Insya Allah nanti dengan konsisten dengan sendirinya kan, begitupun kita untuk harapkan keridhaan Allah SWT, dan Allah cepat bukakan jalan ini dengan seluas-luas. Baik, waktu menunjukkan jam 8.50 lewat 59, waktu masih panjang. Silakan yang mau bertanya seputar materi ataupun di luar materi, ataupun sharing-sharing menambahkan kendala-kendala mungkin di lapangan, mumpung ini pada hadir para penggiat-penggiat muamalah, bisa jadi tukar pikiran lah bagi kita semua. Baik, sebelum ini mungkin ada tambahan lagi dari narasumber. Silakan Pak Dokter. Sharing-sharingnya. Untuk pasar di Solo itu kan pedagangnya itu mengundurkan diri satu persatu, jadi sampai habis itu. Jadi kesulitan mencari pedagang yang mau berjualan.
yang menerima dinar, dirham, dan fulus. Tetapi di luar pasar tetap ada pedagang yang menerima dinar, dirham, fulus. Jadi seperti itu. Jadi kendalanya di Solo seperti itu. Iya, dan kendala-kendala ini memang tiap-tiap daerah memang akan berbeda-beda. Kemungkinan sama, kemungkinan berbeda-beda. Cuman ketika waktu saya laksanain pasar itu kan dulu saya ngerintis kan cuma bertiga tuh pertama kali, saya, istri saya, dan sahabat istri gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa nanti juga akan ada orang-orang yang datang yang pengen mengetahui atau udah mengetahui tentang dinar dirham. Dan benar saja berjalannya waktu ketika kita konsisten itu membuka pasar, ada aja yang datang. Termasuk kan waktu itu rombongan dari si Dilham dan gurunya kan dari pesantren semobil. Alhamdulillah kan sekarang si Dilham bisa buka sendiri di tempat ya. Dari situ merembet lagi ke alumninya yaitu kan sekarang Sidi Yazid yang merupakan alumni dari pondok pesantren tempat Ilham sekarang berada. Dan kebetulan juga istrinya Sidi Ilham dan istrinya Yazid itu saudaraan. Jadi kita bisa membangun jaringan ini dari orang-orang terdekat dulu gitu. Insya Allah nanti kan bisa berkembang. Mudah-mudahan begitu. Baik, ada yang sepertinya ada yang masuk lagi di chat. Ya dari Bu Nur Hikmah, Nuri Hikmah. Maaf kalau transaksi jual beli di zaman Nabi dahulu atau di masa kekhilafahan berarti berlangsung di pasar-pasar seperti PM ya. Tidak ada pasar dengan bangunan ruko seperti yang sekarang. Silakan Tuan Dokter diperjelas kembali. Ya, betul. Itu namanya pasar terbuka, itu bisa dibaca di buku Sultania atau di buku saya itu tentang pasar. Iya, seperti itu. Jadi pasar-pasar itu ya tidak seperti sekarang kan, di mana tempatnya diklaim dan dibayar juga, walaupun itu bukan miliknya, cuma hanya hak guna pakai gitu dalam sekian puluh tahun harus di ini lagi gitu. Terus di pasar itu yang saya tahu itu kan banyak pasar tradisional itu kan banyak uang, ada uang keamanan, uang kebersihan, belum nanti per berapa ini timbangannya itu dicek kan sama khusus bagian dari pemerintah itu untuk ngecek dan banyak banget lah ininya. Jadi kalau kata tetangga saya tuh waktu di Sukabumi karena dia penjual ayam, dia bercerita gitu. Oh, kalau kita uang dibawa ke rumah itu bisa bahaya katanya. Jadi dia lebih baik disimpannya itu di ini, di kan banyak petugas-petugas bank yang datang gitu kayak tabungan-tabungan harian, kalau ada arisan gitu. Itu kan pada saat dia mau lebaran kan harus untuk mengikat pelanggan kan dia harus ngeluarin THR. Nah, itulah dari situ dia ininya putar-putarnya. Begitu dan untuk situasi sekarang memang di pasar tradisional itu memang banyak ngeluh.
dengan omset yang turun karena dari hantaman online itu kan. Mereka tuh mengalami penurunan dari segi omset. Jadi begitu Ibu Nur Hikmah, jadi pasar yang diajarkan Rasulullah itu ya itu seperti kita masuk masjid, lapangan terbuka tanpa latihan tempat. Malahan kan waktu di kisah zaman Khalifah Umar ada yang nandain sebuah bejana aja bahwa ini lapak saya, itu dimarahin sama Khalifah Umar, nggak boleh. Jadi spontanitas aja gitu. Kita datang milih aja yang mana suka, seperti kita masuk ke masjid. Seperti itu. Itu bisa dibaca di buku Sultaniyah kalangan Syekh Abdul Qadir Supi, itu buku lama. Bisa kita dikasih gambaran yang terdekat bahwa kan Daulah Utsmani kalau secara global itu kan yang terdekat dengan kita, jadi baru 100 tahun lah. Begitupun di kisah-kisah Sultan-Sultan Nusantara atau Wali Songo lah, dimana suka ada pasar Kemis, kalau di Jakarta itu kan pasar Jumat, pasar Rebo, seperti itu. Silakan puan-puan yang mau bertanya seputar materi, waktu masih panjang, baru jam 9:06. Beliau ini narasumber ini kan penggerak di Solo. Alhamdulillah masih aktif dan produktif dan sudah teruji juga si eksis sampai sini, sampai sekarang. Dan ada tambahan juga bahwa pasar itu di atas tanah wakaf. Makanya dengan menghadirkan wakaf-wakaf, yaitulah pencerminan amal ahlul Madinah. Seperti itu. Makanya kita harus kembali lagi ke amal ahlul Madinah, di mana 3 generasi terbaik Islam dilahirkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kajian udah masuk ke edisi 52. Alhamdulillah terus berjalan dan para narasumber bergantian berkenan untuk mengisi kajian, dan insya Allah pekan depan diisi oleh Dr. Zainal Mastuki dari Cirebon. Ya, beliau juga akan saya minta untuk mengemukakan perjalanan beliau mengenali Dirham. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan ilmu bagi kita semua. Ibu Nuri berkomentar lagi, Tuan Dokter. Beliau berkomentar jauh sekali berarti kita dari ajaran Nabi dalam hal ini tentang pasar hari ini. Sedikit sharing aja kan, kayak semalam saya kedatangan tamu dari tempat di sini. Beliau kan datang dalam rangka kita persiapan kurban di PS. Beliau bertanya tentang dinar dirham itu apa gitu. Saya jelaskan yang sudah umum aja, sudah legal gitu, bahwa hadirnya dinar dirham ini untuk mengembalikan zakat sesuai syariat kita. Zakat mal ini kan ketentuannya gitu kan 20. Ya, harta kita udah 20 dinar,
keluarkan setengah dinar, atau jika kita punya 200 dirham maka keluarkanlah 5 dirham. Seperti itu. Dan saya jelaskan juga dari pendahulu-pendahulu kita kan, sebelum negara ini ada kan, zaman kesultanan itu memakainya itu. Saya jelaskan juga singkat ketika waktu zaman Bung Karno, di mana rupiah ini kan ada backup emasnya. Sekarang setelah tahun 1972 kalau nggak salah, emasnya itu dicabut, jadi kan nilainya terlalu merosot sampai hari ini. Tapi ya itulah namanya pengetahuan ini kan memang harus sering disampaikan, karena kan kalau sepintas memang, apalagi orang yang baru dengar, biasanya belum mudeng gitu kalau bahasa ini, terus berulang-ulang. Tapi biasanya dengan face to face 4 mata itu lebih masuk, karena saya dulu mengalami seperti itu. Kita datang, sering kunjungan, bertemunya seperti narasumber kita malam hari ini, seperti itu, face to face gitu, daripada kita bicara mulai kajian-kajian yang bersifatnya umum seperti di audiens umum gitu, biasanya akan cenderung pasif gitu. Tapi kalau face to face itu kadang kita sampai berdebat gitu. Saya sering kalau itu berdebat, walaupun debat itu kan sebenarnya tidak boleh, tapi kan situasional aja gitu sekiranya ini kan. Oh baik, berarti kata Sidi Erlangga, jadi meluruskan, jadi pada tahun 1973 dilepasnya nilai emas dengan dolar yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon. Itulah kepintaran para bankir ya, dimana ketika rahasia ininya akan mulai terbaca, maka mereka itu berpolitik, revolusi, yaitu ya mendatangi penguasa-penguasa untuk melakukan dengan cara MOU lah kalau bahasa kerennya sekarang. Nah, ini ada lagi dari Bu Nur Hikmah. Beliau mengemukakan bahwa karena di daerah saya sekarang orang banyak yang bangun ruko sendiri juga, dibangun di depan rumah. Terus nanti jarak beberapa meter ada lagi rumah yang juga bangun ruko di depan rumahnya, jualan juga. Saya teringat dengan doa masuk pasar, karena sekarang ini pasar lokasinya sudah tidak teratur begitu. Pasar kan termasuk tempat yang Allah kurang suka ya, dan kita diperintahkan tidak berlama-lama di pasar. Jadi bingung kadang tentang membaca doa masuk pasar. Nah ini silakan narasumber ditanggapi, Dokter Arif. Ya itu masuknya sewa menyewa untuk yang ruko itu. Kan kalau yang saya amati banyak ruko itu nganggur. Dibangun tidak digunakan. Nah itu kan tidak masyarakat itu tidak mampu menyewa. Jadi ya seharusnya pasar itu ya itu wakaf. Dan ini yang jarang ada zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan kalau wakaf itu biasanya masjid, pondok pesantren, sekolah gitu. Tapi kalau wakaf pasar itu jarang. Jadi seperti itu. Makanya kita penting menghadirkan wakaf-wakaf, pasar wakaf zaman ini.
Silakan Tuan Puan yang mau bertanya. Alhamdulillah peserta. Oh iya, ya. Boleh. Itu dari Di Sidi. Rangga, monggo. Iya, Sidi Erlangga, silakan. Kalau di saya itu kan menyediakan sembako. Jadi beras, minyak, gula, telur, dan itu by demand. Jadi begitu ada pesanan itu saya belikan pakai rupiah, kemudian saya jual pakai dirham. Seperti itu. Jadi kalau beli beras saya langsung ke selepan beras itu ada beras LA sama C4 itu yang sering dicari mustahik itu sembako. Dan selain sembako saya juga jualan buku, tapi kalau buku itu kan perputarannya lama, sama madu itu saya akhirat madu itu selesai itu sekitar 5-6 bulanan baru selesai. Jadi seperti itu. Jadi saya masih membackup pakai rupiah, kan kulaannya masih pakai rupiah. Seperti itu Hidya Rangga, kurang lebihnya. Iya, begitu Sidi Erlangga. Mungkin ada tambahan lagi pertanyaannya Sidi Erlangga. Dan ke tempat saya kulaan itu saya jelaskan juga tentang dinar dirham. Kemudian saya kasih hadiah fulus. Jadi kemudian dibilang bisa dibelanjakan di komunitas atau di pasar gitu. Ya, itu ada tanggapan Tuan Dokter dari Sidi Erlangga. Berarti mesti kuat modal rupiahnya Tuan Dokter ya. Iya betul. Kan jadi wakala kan modal awalnya kan besar itu untuk jadi wakala. Jadi ya alhamdulillah selama ini kan masih bisa membackup pakai pendapatan saya sebagian. Saya kan praktek kan masih dibayar rupiah. Dan pasiennya juga ditariknya kan juga masih pakai rupiah. Iya, begitu Sidi Erlangga. Jadi memang jadi wakala itu berat, terutama harus kuat finansial lah gitu. Mungkin bisa cerita dulu awal mula jadi wakala tuh berapa gitu ininya Tuan Dokter. Dinarnya berapa, dirhamnya berapa gitu. Sekedar sharing aja. Jadi dulu waktu itu kan jual beli saya kan terima dirham. Nah itu lama-lama dirhamnya kan banyak gitu. Dapat 200 dirham lebih. Nah itu terus mencapai nilai minimum untuk jadi wakala. Nah terus saya mengajukan diri jadi wakala dan disetujui. Nah waktu itu sempat bingung juga ini kok terkumpul banyak dirhamnya untuk apa, kan kulaannya masih pakai rupiah. Tapi akhirnya jadi wakala, terus dari wakala dirhamnya didistribusikan ke yang penukar dirham, jadi rupiah lagi. Jadi seperti itu.
Alhamdulillah. Kalau saya kan di Sukabumi dulu merintis pasar ini kan modal nekat aja. Dari segi pengetahuan juga kan masih baru waktu itu. Cuma dulu saya dibimbing sama wakal hang tua waktu itu. Ya, yang support semangat. Ya akhirnya saya memberanikan diri. Karena waktu dulu juga karena saya kan finansialnya terbatas. Jadi saya mikir juga waktu itu entar nanti nih pasti baliknya ke saya juga kalau saya sebagai penggerak. Dan memang dalam teknis awal-awal itu memang pasti itu karena keterbatasan yang dagang kan pasti baliknya ke penggerak lagi yang ini. Tapi dalam perjalanannya waktu ya itulah Allah yang punya rahasia kan ketika kita menjalankan jalan ini akan selalu ada aja jalannya gitu. Apa tiba-tiba itu ada orang datang kayak waktu itu kan jadi Ilham sama rombongannya dari pesantren tiba-tiba borong dirham yang ada gitu di saya semua gitu. Ya itu selalu ada aja terus tiba-tiba orang datang nuker juga karena kan waktu saya di Sukabumi memang tidak ada wakala. Tapi bagi yang perintis ya saya sarankan memang kalau mau merintis muamalah alangkah baiknya dibarengi sama logam mulia kayak batangan atam gitu. Jadi kan untuk backupnya mudah kalau kita lagi kepepet. Gitu. Sekarang kayak si Ilham kan di Sukabumi itu kan karena dia emang dari zaman kuliah bahula sebelum mengenal Dina Dirham memang jual beli logam mulia jadi kan dia bisa terbantu dari situ gitu karena kan kalau logam mulia cepat ininya apa sih jual belinya gitu lebih mudah karena dia kan punya jaringan yang lumayan kuat dan amanah juga gitu itu sekedar sharing aja kepada puan-puan yang bagi mau merintis pasar-pasar muamalah di tempat masing-masing. Yang jelas sih kalau punya niatan untuk merintis itu nggak usah khawatir dan komunikasi harus terus dijalin dengan yang sudah berjalan. Itu akan memudahkan kita dalam misalkan ada kesalahan yang bisa dipecahkan bareng-bareng. Seperti ini ada lagi dari Sidi Erlangga. Beliau utarakan kalau jualan e-book atau e-course dalam flash drive agar bisa ya dan bijadin apakah diperbolehkan karena kalau transfer kan tidak ya dan bijadin dan tidak menggunakan DDF. Silakan Tuan Dokter ditanggapi. Transfer itu dihukumi sama dengan ya dan biadin. Jadi misal transfer untuk tukar dirham, kemudian dirhamnya dikasihkan. Ya enggak masalah saya kira. Kalau untuk e-book, saya juga jualan e-book buku saya itu kan ada e-booknya. Itu saya jual setengah dirham. Itu saya kirim via WA atau lewat email. Atau bisa download dari Google Drive. Begitu Siti Erlangga. Jadi boleh-boleh saja mengenai hal itu bisa dilakukan oleh Sidi Erlangga. Silakan mungkin ada tambahan lagi pertanyaan dari Sidi Erlangga.
atau dari yang lain silahkan. Ada tambahan juga dari Pak Tatang, mungkin ada tambahan selaku pelaksana di Pasar Muamalah. Kita sharing-sharing lapangan. Mungkin dari Bu Sonia lagi, mungkin ada lagi Bu Sonia tambahannya. Si di Erlangga ini masih kuliah apa udah kerja ya? Udah kerja ya. Dia kan backgroundnya IT kalau nggak salah. Mungkin bisa ngasih masukan dari Tuan Dokter untuk si Erlangga, silahkan. Ya berdagang aja nerima dirham. Jadi sedikit demi sedikit ditabung, nanti kalau udah terkumpul banyak bisa jadi wakala. Jadi tips dan trik. Jadi sama kayak saya dulu seperti itu. Jadi dari berdagang dapat dirham, nah terkumpul untuk jadi wakala. Si di Erlangga ini di Depok ya? Iya, di Depok. Baik, waktu menunjukkan jam 9:27. Sebelum diakhiri kajian ini, mungkin ada pertanyaan lagi atau tambahan dari tuan-tuan yang hadir seputar tema pada malam hari ini ataupun di luar tema, silahkan. Kita justru kajian ini kan yang diutamakan ini tanya jawab, karena disitulah kita bisa saling kenal mengenal dan tukar pikiran, jadi tidak pasif. Kayak kalau selama ini juga materi paling sekitar setengah jam, 45 menit. Gitu. Baik, kalau tidak ada, mungkin sebelum ditutup closing statement dari Tuan Dokter, silakan Tuan Dokter. Jadi dinar emas, dirham perak, dan fulus tembaga sudah kembali. Marilah kita memakai dinar dirham fulus yang artinya itu menyempurnakan timbangan. Di Quran surat Asy-Syu'ara, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Nah, kita kalau pakai uang fiat itu kan nilainya itu setiap tahun itu kan merosot. Nah, itu kan merugikan orang itu. Nah, jadi seperti itu. Closing statement saya, mari kita pakai dinar, dirham, fulus yang sudah kembali ini. Demikian. Baik, alhamdulillah kajian pada malam hari ini berjalan lancar dan banyak yang bertanya, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh para narasumber, tambahan dari para wajib, para penggiat yang lainnya bisa kita pahami dan kita jalankan semampu kita. Dan sampai demikianlah kajian pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di kajian pekan depan, di mana narasumbernya yaitu Dr. Jenal Mas Duki dari Cirebon.
yang beliau dengan tema tentang perjalanan beliau mengenal Dina Dirham. Terima kasih pada narasumber Tuan Dokter Desaro. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, dan lancar rezekinya. Begitupun puan-puan yang hadir pada malam hari ini, saya doakan sehat, panjang umur, berkah untuk semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.